Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah. Segala puja dan puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Berkat kudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Kemudian selawat berangkaikan salam sama-sama kita serahkan ke penghulu alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga baginda Nabi, serta para keluarga, sahabat, tabi' dan tabi'in, para ulama warisatul anbiya yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah sehingga kita merasakan suatu alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini kita memilih tema Parenting Islam di era milenial. Pada hari ini kita berada di zaman milenial. Sudah barang tentu pola-pola pengasuhan atau parenting tersebut berbeda dengan zaman 70-an, 80-an dengan masa sekarang. Inilah yang kita akan bincangkan secara singkat, makna sesungguhnya parenting Islam di era milenial. Secara mudah dan simpel saja, bahwa parenting itu kita artikan dalam keseharian adalah pola-pola pengasuhan anak di era milenial. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Institute Development Children, bahwa sebanyak 1 kali 24 jam generasi muda tersebut mempergunakan media sosial sebanyak 18 jam. Sementara sisanya itu dipergunakan untuk kegiatan privasi lainnya. Data ini membuktikan bahwa sesungguhnya ketergantungan dan keterikatan kita itu dengan media sosial ataupun internet cukup perlu dan sangat urgent. Inilah mungkin yang akan kita sampaikan bagaimana sebenarnya tips kita mendidik atau mengayomi, mendampingi anak kita tersebut menjadi anak yang berbakat atau yang saleh, sukses dunia wal akhirat. Selama ini orang tua banyak melakukan berbagai macam pola dalam mendidik anak di zaman sekarang. Pola pertama ada terlalu otoriter. Otoriter yang dimaksudkan itu adalah karena ketakutan orang tua terhadap zaman sekarang ini, karena anak terlalu banyak menggunakan media sosial, takut efek negatifnya, maka orang tua itu melakukan backup secara ketat. Itu pola otoriter. Disiplinnya luar biasa tingginya. Sesungguhnya itu tidak baik juga dalam perkembangan otak anak dan perkembangan bakat minat anak. Ada lagi pola persuasif yang dilakukan oleh orang tua. Juga tidak semestinya kita lakukan lebih dominan seperti itu. Tetapi harus kita mengontrolnya lebih banyak lagi. Ada lagi orang tua yang melakukan kolaborasi pola tersebut. Ada saatnya disiplin, ada juga dilakukan secara otoriter. Namun perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda karakter dan bakat minatnya dalam kehidupan. Maka untuk itulah pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan ada 5 tips yang kami ingin sampaikan secara singkat, pola parenting Islami di zaman milenial. Pertama adalah kita selaku orang tua harus membangun komunikasi dan empati. Yang kedua adalah melakukan beban tanggung jawab.
Yang ketiga adalah melakukan pembelajaran digital yang terkontrol. Yang kelima adalah melakukan kolaborasi dan keseimbangan. Yang terakhir adalah kita selaku orang tua itu harus mempunyai akhlak. 5 macam inilah yang kita harus terapkan di dalam kehidupan membimbing generasi muda kita itu di zaman milenial. Pertama, membangun komunikasi. Kita selaku orang tua itu adalah tempat curhat anak. Jadi kita selalu berkomunikasi dengan anak sesuai dengan level tingkat anak tersebut. Kalau dia bayi, kita berkomunikasi secara anak bayi. Kalau dia remaja, berkomunikasi secara remaja dan dewasa seperti itu. Tapi tetap orang tua itu mengontrol anaknya. Kemudian, yang kedua adalah melakukan beban, tanggung jawab. Tujuannya adalah supaya anak tersebut bisa mandiri di akhir nanti, maka kita selaku orang tua memberikan tanggung jawab kepada anak tersebut sesuai dengan level dan tingkatannya. Yang ketiga, mau tidak mau kita selaku orang tua itu harus melakukan yang namanya pembelajaran digital, tetapi dengan harus kita kontrol. Tidak boleh kita lepaskan kepada anak. Dan yang paling keempatnya adalah, pemirsa berlian yang dimuliakan Allah, kita harus melakukan interaksi sosial. Kita mengajak anak-anak kita jangan hanya pintar berinteraksi secara internet, media sosial, tetapi lupa akan interaksi sosial. Kita memperkenalkan bagaimana sebenarnya memperkuat silaturahmi antara saudara, sesama saudara, kawan kerja, orang tua dengan anak kita. Kemudian begitu juga dengan gurunya, begitu juga termasuk juga dengan tetangga dan jiran, itu harus kita lakukan interaksi sosial. Kemudian yang terakhir adalah akhlak orang tua itu memang harus berlaku akhlakul karimah. Ketika orang tua itu menjadi contoh teladan bagi anaknya, insya Allah anaknya tidak akan menjauh dari kita, dan insya Allah anak-anak tersebut akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhlak yang mulia bagi orang tua itu cukup perlu. Mengakhiri ceramah singkat ini, para pemirsa berlian yang dimuliakan Allah, kami mengutip salah satu filosofi yang disampaikan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya begini, wahai anakku, hidup di dunia ini ibaratkan samudra yang cukup luas dan cukup dalam. Begitu luasnya samudra dan cukup dalam, banyak orang terjanggal, banyak orang jatuh, banyak orang yang tercebur, banyak orang yang tenggelam di dalam samudra tersebut. Maka jadikanlah imanmu sebagai sampanmu, dan jadikanlah takwa itu sebagai layar dalam kehidupanmu, sehingga kau sampai ke seberang sana dengan selamat menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan kepada pemirsa sekalian. Nasihat yang disampaikan 5 tips dalam mendidik anak di era milenial. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang disampaikan dinukilkan kepada anak tersebut menjadi ikhtibar kepada kita semua, bahwa sesungguhnya iman dan takwa itulah yang membentengi anak-anak kita sehingga selamat di era milenial. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.